suci Ramadan. Kalau kita sudah terbiasa berpuasa, maka Ramadan itu menjadi indah. Ramadan itu menjadi mudah. Ramadan itu menjadi semangat kita, karena sudah di bulan yang biasa saja, ini sudah kita mulai. Apalagi ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Jadi hikmahnya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti itu. Makanya Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Kata Aisyah, belum pernah aku lihat Nabi puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak juga pernah melihat Nabi lebih banyak berpuasa selain daripada bulan Sya'ban. Bahkan kadang-kadang Nabi itu berpuasa separuh, dan ada juga beliau berpuasa seluruh bulan Sya'ban, disambungnya sampai ke bulan Ramadan. Cuman untuk kita tidak beliau izinkan sambung ke dalam bulan Ramadan. Biasanya kalau sudah dapat hadiah ini boleh pulang biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'da, wa nasara abda, wa a'azza jundahu wa hasabal ahsaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa rasulana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Pagi ini tanggal berapa Sya'ban ini? Macam-macam jawabannya. Ada yang 20, ada yang 16. Yang betulnya tanggal berapa? 18. Ada yang 18. Diambil tengah-tengah. Mungkin kalau tidak 16, 18. Silakan kita tengok nanti di rumah betul apa tidak. Sekarang dapat bertanya, yang paling efektif itu Mbah Google. Mbah Google itu tahu semua benda. Alhamdulillah kita berada hampir di penghujung bulan Sya'ban dalam keadaan sehat, selamat. Begitu banyak kita lihat sebelum ini kematian, tapi alhamdulillah Allah berikan kita keselamatan. Banyak kita lihat orang-orang yang sakit, alhamdulillah Allah berikan kita kesehatan. Tidak ada kenikmat yang lebih besar daripada dua nikmat ini, selamat dan sehat. Nikmat-nikmat lain baru terasa indah dan nikmatnya kalau sehat masih ada, selamat masih ada. Tapi kalau tidak sehat badan, roti yang enak itu nggak enak, kopi susu yang manis itu jadi tidak manis. Apa sarapan kita begini? Atau puasa? Lontong yang enak itu jadi tidak enak. Artinya kunci dari nikmatnya, semua nikmat yang Allah beri adalah sehat. Hanya kata Nabi, sebahagian orang justru mengabaikan kesehatan itu. Nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas. Ada dua nikmat yang selalu dilalaikan oleh manusia. Mereka membiarkannya, membuang-buangnya, tidak memanfaatkannya saat mereka dianugerahkan nikmat itu. Pertama, as-sihah, kesehatan badan, dan yang kedua, waktu yang lapang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita selalu kesehatan. Allah berkahi kita dalam bulan Sya'ban ini, dan Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan
serta Allah berikan kita kesempatan beramal pada bulan itu. Allah bimbing kita untuk mengisinya dengan baik, sehingga bulan Ramadan itu menjadi bulan yang terbaik bagi kita. Insya Allah kita dengar bulan Ramadan tahun ini tidak akan seperti bulan Ramadan 2 tahun yang lalu. Hari ini ada memang wabah itu, tapi tidak sekuat beberapa tahun yang lalu. Dulu itu COVID, sekarang Omikron. Rupanya Omikron ini nggak begitu kuat. Saya dengar kemarin ada pemaparan menteri, Omikron ini cepat naiknya cepat, turunnya juga cepat. Dan dia hanya menjangkiti manusia lebih kurang 5 hari. 5 hari dan kemudian diturunkan pula statusnya menjadi dari pandemi menjadi endemi. Nah, insya Allah setelah bulan Ramadan nanti bertukar menjadi doremi. Pokoknya semuanya lah yang bisa dibuat apa saja. Soal bagaimana namanya, apa saja bentuknya, kita tak peduli. Yang jelas kita bersyukur, mudah-mudahan bulan Ramadan ini tak lagi kita pakai jarak-jarak dan tidak lagi diperintahkan kita beribadah di rumah. Kita sudah bisa beribadah di masjid. Hanya mungkin yang membuat kita risau, toa tidak boleh kuat-kuat. Toa tidak boleh kuat-kuat, dibatasi jumlahnya. Dan kemudian tengoklah peraturan, saya pun tak tahu. Saya cuma baca postingan-postingan orang saja. Ini mungkin fenomena akhir zaman, di mana orang kalau tak punya urusan, maka dia akan mengurus yang tak patut diurus. Ini sudah lama, toa ini sudah sangat lama, dan belum pernah kita dengan mengganggu lagi, kecuali bagi orang yang merasa terganggu. Nah, kenapa baru sekarang? Kita tidak tahu itu. Silakan saja yang rasa-rasanya punya kepentingan untuk konfirmasi. Bapak Ibu, kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah umrah sudah boleh dijalankan. Orang sudah melaksanakannya seperti biasa, tidak pakai karantina lagi. Kita bisa bertemu, berkunjung berziarah ke makam Nabi. Maka bagi kita yang sudah mendaftar umrah, silakan diteruskan. Dan insya Allah ke depan akan semakin membaiklah situasi ini. Harapan kita Allah senantiasa memberikan berkah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil kalimat yang di tengah tadi. Hari ini adalah 18 Sya'ban. Kalau betul nak, saya tengok Google tadi ternyata 16 Sya'ban. Nah, mana yang betul? Apakah jemaah Masjid Arafah yang betul atau Google? Kita tidak punya tim pengadil. Pokoknya lebih kurang begitu. Di situ berapa, Pak? 17. Nah, ini macam-macam jadinya. 17 bulan Sya'ban. Mungkin ini semua. Ketika kita berbicara tentang bulan Sya'ban, sering orang bertanya, apa faedahnya, kenapa kita selalu begitu semangat, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini tentu harus dijawab, karena tidak ada sesuatu pertanyaan yang kita pertanyakan lalu tidak dapat jawaban, akhirnya akan ngambang dan tidak memberikan dampak apa-apa. Oleh karena itu pagi ini kita akan membahas sedikit tentang bulan Sya'ban. Apa hikmahnya? Mudah-mudahan ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk menjalankan ibadah Ramadan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, secara bahasa Sya'ban itu artinya kelompok. Kalau di dalam anggota DPR, maka DPR itu disebut dengan Majelis Sya'ab, karena dia berkelompok-kelompok. Kalau dia sendiri-sendiri tidak disebut dengan Majelis Sya'ab, mungkin anggotanya ada. Maka semua yang kelompok-kelompok itu disebut dengan Sya'bun.
Kelompok kita ini kan duduk semuanya di dalam seperti ini. Ini sebetulnya di dalam bahasa disebut dengan sya'bun. Cuma secara istilah nggak bisa dipakai. Apa acara tadi di Masjid Arafah? Oh, kami bersyaban. Nggak mau dipakai begitu. Ini penggunaan istilah bahasa. Jadi kalimat sya'ban itu artinya berkelompok-kelompok. Dan ternyata penamaan bulan Sya'ban ini itu sudah lama, bahkan sebelum Nabi lahir, bahkan sebelum Nabi Isa lahir. Jadi tercatat dalam sejarah 420 sebelum Masehi, 412 Masehi itu kalimat Sya'ban itu sudah dipakai. Kalau kita hitung sejak atuk Nabi yang bernama Kilab bin Murrah, orang Arab itu sudah mulai terbiasa membuat kelompok-kelompok ketika mereka akan memasuki bulan suci Ramadan. Karena Ramadan ini biasanya panas, maka sebelum datang musim panas itu mereka membuat kelompok-kelompok untuk mencari sumber mata air, supaya nanti ketika Ramadan terasa panasnya betul, mereka sudah tahu air ada di tempat ini, posisinya di sini. Nah, kelompok-kelompok inilah yang disebut dengan istilah sya'bun itu. Sya'ban di Arab itu memang susah air. Kalau di tempat kita cuma satu tempat di Sumatera Barat, namanya sulit air. Satu kali saya sampai ke situ, saya pikir memang sulit. Ternyata banyak air di situ. Dulu mungkin namanya sulit air, tapi sekarang tak sulit lagi. Air itu ada di mana-mana. Insya Allah kalau Indonesia ini belum pernah kita mengalami kesulitan air, tapi di Arab ibu bapak betul-betul susah air. Masuk kita ke WC di Arab itu, Allah Akbar, belum sampai lagi ke WC-nya itu sudah menguap-nguap bau. Kenapa begitu? Siramnya kurang, airnya itu kurang. Maka kalau mereka datang ke tempat kita dan melihatnya WC kita nginclong, oh itu mereka akan sangat kagum. Saya pernah singgah di WC dekat Chevron dulu di Kandis, Allah, bisa tidur di situ. Sangat bersih sekali WC-nya. Tapi kalau di Arab Saudi, karena memang sumber air itu tak banyak, maka WC itu bau. Berwuduk pun di situ, kalau kita berwuduk sederhana sekali, airnya kecil. Cobalah masuk ke bawah Masjidil Haram itu, tempat wuduk di bawah itu diputar, lama kita nampungnya. Kalau tempat kita nggak tertampung malah, karena yang bukanya habis-habisan, mentok. Dibiarkan airnya turun sambil ini dilipat pula, airnya turun juga. Dan dibiarkannya terus menerus. Saya pernah melihat begitu dulu ketika di Masjid Ar-Rahman Wali Kota. Saya mau berceramah di situ, berwuduk di tempat wuduk umum. Ada bapak-bapak di sebelah saya membuka keran, dibukanya terus menerus keran, diletakkan kopiah, ditiup lagi kopiah, dinaikkan lagi ini, naikkan kaki celana. Ini dibiarkannya saja. Kemudian dia main-main pula dengan air itu dulu. Dalam hati, sebetulnya saya sudah menyiapkan materi. Akhirnya saya rubah materinya menjadi materi air. Karena kalau disebut di tempat mandi gak enak gitu. Akhirnya belum disebut di depan itu. Dan di Arab itu karena air sulit, maka Nabi SAW pernah berpesan agar kita berhemat. Sekalipun di depan rumah kalian ada sungai mengalir, kata Nabi, tapi tetap hemat. Berwudu itu ambillah sekedar membasahkan wajah kita saja. Tak perlu dibuang-buang airnya. Ini kan kebiasaan orang kita, kena banyak air, maka air itu dibuang-buang. Cipratannya kemana-mana. Itu tidak sesuai dengan sunnah itu. Yang sesuai dengan sunnah itu kecilkan saja. Ambil sesuai dengan wajah kita. Kalau wajah kita sebesar ini, maka segini. Kalau sebesar talam, nah mungkin lebih banyak sedikit lah. Tapi jangan dibuang-buang, itu tidak sunnah. Nah, karena susahnya mencari air di Arab ketika akan memasuki bulan suci Ramadan,
mereka sudah berkumpul-kumpul mencari sumber mata air. Karena mereka khawatir, bulan Ramadan itu kan panas. Kalau panas nanti terjadi kekeringan, mereka akan kesulitan dengan air. Itu sudah terjadi sejak tahun 412 Masehi. Bahkan Nabi belum lahir. Nah, karena itu ibu bapak, nama bulan yang selalu mereka buat model itu disebut dengan Sya'ban. Karena orang Arab itu memberi nama bulan itu sesuai dengan benda yang terjadi paling banyak di situ. Peristiwa-peristiwa yang besar, mereka akan labelkan bulan itu kepada peristiwa berkenaan. Karena itu menjadi amalan bangsa Arab, disebutlah bulan itu sebagai bulan Sya'ban. Jadi penamaan bulan Sya'ban itu ternyata itu mengikuti budaya sebutan-sebutan oleh orang Arab. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala ini dilestarikan. Alhamdulillah sampai sekarang namanya masih tetap bulan Sya'ban. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut ahli-ahli sejarah ada beberapa pendapat kenapa bulan Sya'ban itu disebut seperti itu. Pertama yang kita sampaikan tadi. Yang kedua, orang-orang Arab itu mereka sering berkumpul setelah bulan Rajab untuk melatih para tentaranya berperang. Karena di bulan Rajab itu bulan haram tak boleh perang. Kalau mereka tak berlatih perang, mereka akhirnya menjadi mundur dari segi keterampilan berperang. Maka setelah bulan Rajab itu mereka biasanya berkumpul dan membuat pelatihan perang sebelum nanti masuk kepada peperangan. Maka orang Arab itu selalu berperang dulu. Konflik persukuan, konflik kekuasaan, konflik apa saja di Arab itu memang sudah sangat biasa begitu dulu. Baru ketika Islam datang disatukannya, dibuatnya bersaudara, dijadikannya sebagai satu badan, satu bangunan. Makanya nikmat paling besar bagi bangsa Arab itu adalah Islam. Nikmat paling besar bagi manusia juga Islam. Sebab itu turun satu ayat yang mengingatkan agar kita tidak bertengkar-tengkar setelah kita dipersatukan dahulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa ayatnya, Pak? Wa'tasimu bihablin minallah. Wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kalian semuanya dengan tali Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, ketika dulu kalian cerai-berai, perang tak henti-henti, pertikaian tak henti-henti. Lalu kemudian Allah ikat hati manusia dengan agama. Maka idealnya setelah beragama ini kita tak lagi bertengkar. Tapi anehnya sekarang justru dengan agama itu malah semakin bertengkar. Bertengkar bab-bab muda, bertengkar cara pandang, bertengkar karena organisasi, bertengkar karena pendekatan metodologi, bertengkar karena macam-macam. Maka sebenarnya kalau kita senantiasa menumbuhkan pertengkaran itu, berarti kita tidak mensyukuri nikmat datangnya agama ini. Coba lihat di tempat kita, begitu banyak warna beragama ini yang kita bingung mengikutinya. Bingung kita. Kalau sekedar warna-warna biasa dan tidak bertikai, tidak ada masalah. Kadang-kadang dimasuki pula oleh rasa perbedaan dan rasa pertikaian. Sehingga hal-hal yang seharusnya tak lagi kita bicarakan, masih tetap kita bicarakan. Kasihan kita sebetulnya dengan agama ini. Akhirnya agama ini ternoda, menjadi lemah. Itu karena sikap orang Islam itu sendiri. Ada yang merasa benar, tak mau berdamai dengan yang lain. Saya dulu ibu bapak di Polsek Bukit Raya itu mendamaikan dua pihak yang berebut yayasan. Dua-duanya Islam. Mereka berebut yayasan. Satu manhajnya katanya Salafi Madinah,
yang satu lagi Salafi Yaman. Awalnya di situ Salafi Madinah. Mereka membuat pengajian seperti kita mengaji ini. 10 tahun berlalu sudah. Lalu ternyata ada di antara anggota kelompok itu yang pergi ke Yaman. Banyak dia dengan pemikiran lain. Akhirnya bertengkar. Katanya yang lama itu tidak sesuai dengan manhaj Nabi. Tentu yang lama marah. Nggak sesuai bagaimana? Menurut kalian? Akhirnya bertengkar mereka, diundang polisi ketika satu pengajian. Nggak tanggung-tanggung polisi bersenjata. Diundang. Takut terjadi keributan. Akhirnya karena ada pihak keamanan di situ, diselesaikanlah rencananya di polsek, polisi sektor Bukit Raya. Saya mendapat undangan dari mewakili MUI waktu itu, ikut mendamaikannya. Ada 11 orang kami di depan. Ada yang bertikai. Saya tengok kopiahnya putih semua, wajahnya muslim semua. Lalu apa yang membuat kalian bertengkar? Ketika itu begitu banyaknya pembicaraan. Akhirnya kita berikan solusinya. Kami beri waktu kepada kalian seminggu untuk berdamai. Kalian harus mencari solusi damai hingga kalian bisa memanfaatkan yayasan ini bersama. Bangun bersama, duduk di situ bersama, dan kemudian silakan kelola bersama. Waktunya 1 minggu. Kalau 1 minggu tak selesai, maka status quo. Kami akan mengeluarkan surat keputusan supaya ini masjid dikembalikan ke masyarakat. Begitu sudah selesai musyawaratan itu, akhirnya diberikan mereka waktu. Apa akhirnya? Mereka lebih rela mengembalikannya ke masyarakat daripada saling memaafkan. Nggak mau satu pun mengalah, nggak mau berdamai, karena katanya pandangan berbeda. Akhirnya ditinggalkan yayasan itu, dikembalikan kepada masyarakat. Apa arti ayat yang diturunkan? Fa'allafa baina qulubukum, fa'allafa baina qulubikum, maka akan ikat hati kalian. Karena itu tak layak bagi orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim lalu mempunyai cara pandang yang selalu membuatnya pecah dari muslim yang lain. Itu tidak layak. Nah, karena itulah dulu orang-orang Arab itu akhirnya mendapat rahmat dari Allah dalam bentuk Islam. Mereka berdamai dan dihimpunkan bersama. Sebelumnya mereka berkelompok-kelompok untuk latihan perang. Karena kelompok-kelompok itulah maka bulan itu disebut dengan istilah bulan Sya'ban. Kemudian lagi ada yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu karena dia terletak di antara Rajab dan Ramadan, dan ini tidak punya penjelasan. Tapi Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyebutkan bahwa Sya'ban itu disebut dengan Sya'ban karena di sini terkumpul semua kebaikan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Seolah-olah dalam pandangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ahli hadis ini, bukan. Ada yang menyebutkan Ibnu Hajar itu asal usulnya sebetulnya dia tidak begitu hafal hadis itu. Hingga menuntut ilmu tak dapat. Tapi ini masih banyak kritikan ini cerita ini. Namun kita sampaikan agar bisa menjadi rangsangan bagi kita untuk mengetahui yang lebih banyak. Dia menuntut ilmu tapi tak dapat. Istilahnya dibaca pangkal hilang ujung, dibaca ujung hilang pangkal. Ya kira-kira seperti standar kita. Bukan yang di sini maksud saya. Yang di luar. Kalau yang di sini insya Allah dibaca pangkal, hafal pangkal, dibaca ujung, hafal ujung. Tapi dia menjadi punya masalah. Susah baginya untuk menghafal dalam satu versi seperti itu. Hingga dia karena merasa tak mungkin mempelajarinya, akhirnya beliau pulang sendiri. Tapi di tengah jalan ada hujan lebat. Dia berteduh di dalam sebuah gua atau di balik sebuah batu. Disitulah dia melihat sesuatu yang aneh yang membangkitkan girohnya kembali. Dia nampak ada sebuah batu yang hampir berlubang dan tergenang di tengah-tengahnya air. Dia tengok ke atas.
dia nampak bahwa batu ini berlubang ternyata kena tetesan air. Di situ mulai muncul pemikiran, batu yang begitu keras, kalau selalu ditetes, akhirnya dia bisa berlubang. Masa saya tak bisa? Itu yang membangkitkannya, akhirnya dia kembali. Katanya seperti itu. Benar atau tidak ini nanti silakan dicari. Nah, beliau inilah akhirnya disebut dengan Ibnu Hajar. Ada yang bilang Ibnu Hajar itu kakeknya, dan ada yang bilang karena peristiwa batu itu. Kita tidak akan membahas soal asal usul kata-kata Hajar itu, cuma kalimatnya bagus. Apa kata beliau? Sya'ban ini adalah tempat berkumpulnya bukan manusia, tetapi seluruh kebaikan untuk mempersiapkan diri orang-orang beriman memasuki bulan suci Ramadan. Jadi disinilah startnya sebetulnya, kata beliau. Kalau kita menengok orang main bola, Bapak Ibu, sebelum dia main bola, itu biasanya dia lari-lari dulu di tepi lapangan. Kalau mau diturunkan ini, kamu turun nanti, dia sudah mulai berlari-lari. Apa sebab? Kalau sekiranya dia langsung nanti masuk lapangan dan berlari kencang, itu akan menyebabkan fisiknya tak kuat menahan beban. Dia akan sangat letih. Karena itu dia harus punya pemanasan dulu. Seolah-olah persahabat ini adalah pemanasan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Karena itu kalau kita lihat Nabi SAW, begitu beliau memasuki bulan Sya'ban, selain daripada memang katanya di bulan ini diangkat amal ibadah, ternyata salah satu hikmahnya adalah untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan. Kalau kita sudah terbiasa berpuasa, maka Ramadan itu menjadi indah. Ramadan itu menjadi mudah. Ramadan itu menjadi semangat kita, karena sudah di bulan yang biasa saja, ini sudah kita mulai. Apalagi ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Jadi hikmahnya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti itu. Makanya Nabi SAW banyak berpuasa pada bulan Sya'ban ini. Kata Aisyah, belum pernah aku lihat Nabi puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak juga pernah melihat Nabi lebih banyak berpuasa selain daripada bulan Sya'ban. Bahkan kadang-kadang Nabi itu berpuasa separuh, dan ada juga beliau berpuasa seluruh bulan Sya'ban, disambungnya sampai ke bulan Ramadan. Cuman untuk kita tidak beliau izinkan sambung ke dalam bulan Ramadan. Karena kalau Nabi berpuasa seperti itu, beliau kuat, tapi kita belum tentu kuat. Sedangkan satu bulan Ramadan saja itu tak stabil semangat kita. Full semangat itu cuma 10 hari pertama. 10 hari kedua itu sudah bercampur baur dengan kue bawang. 10 hari ketiga itu gak lagi. Boleh kita katakan umat Islam itu sudah tidak lagi berada di tempat ibadah, kecuali orang-orang yang memang merasa bahwa Ramadan ini Ramadan terakhir. Tahu maksudnya itu? Orang-orang tua. Kalau pertama memang ini akan penuh ini insyaAllah. Masjid Arafah ini sampai ke belakang. Parkir tak akan cukup. Tapi jangan khawatir, itu tak lama. Cuma 10 malam itu. Masuk malam ke-11, itu sudah mulai para pendekarnya maju ke depan. Yang tadinya berdiri di belakang, itu sudah mengalami kemajuan yang signifikan. Dan malam ke-21, itu tinggal para pejuang inti. Sebahagian dari orang-orang yang tadinya melakukan amal itu sudah menghilang. Kemana mereka pergi? Ya, tahu kita. Di mall, ada yang sibuk berbelanja di pusat-pusat menjual kue. Ada yang memang membuat kue di rumah. Katanya walaupun sekarang ini corona, insya Allah akan tetap ada orang yang berziarah, yang datang ke rumah kita bulan puasa nanti. Yang sibuk dengan kue, yang sibuk dengan tukaran uang, macam-macam. Karena itu Nabi tidak biarkan kita berpuasa sebulan, 2 bulan berturut-turut itu, karena kita tak akan tahan. Ada seorang ustaz dulu bilang, di 10 malam pertama itu rata-rata manusia itu ada, orang beriman itu ada di masjid. 10 malam kedua itu berada di mall. 10
10 malam ketiga itu berada di terminal. Jadi pernah ditanya bagaimana caranya kita berceramah, bawa mimbarnya kemana jemaah pergi. Kalau jemaah berada di masjid, bawa mimbarnya ke masjid. Kalau dia berada di mall, bawa di mall kalau begitu. Kalau dia di terminal, bawa pulang ke terminal katanya. Saking bingungnya. Karena itu bersyukur juga kita. Kita karena tak tahan, akhirnya Allah fushkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan saja. Jika Nabi berkata, "Idza tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila sudah separuh bulan Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa lagi. Ada larangan begitu. Ini tanggal berapa tadi? Tanggal 17 di situ. Mudah-mudahan ini memang benar tanggal 17. Maka idealnya kalau sudah tanggal 17, kita tidak lagi dianjurkan untuk berpuasa sunat. Tidak dianjurkan ini kualitasnya seperti apa? Dalam kata para ulama, makruh. Bukan haram, makruh. Kenapa begitu? Satu, karena ada larangan Nabi. Yang kedua, supaya kita lebih fokus kepada bulan suci Ramadan. Hanya ada dikecualikan di sini orang-orang yang punya kewajiban yang belum dilunaskan, maka dia boleh membayarnya di penghujung bulan Sya'ban di 15 terakhir ini. Ibu-ibu yang kebetulan tidak mempuasakan bulan Ramadan lalu beberapa hari karena ada halangan syar'i, maka kita boleh mempuasakan di penghujung bulan Sya'ban ini. Karena Aisyah melakukan itu. Kata Aisyah, aku sibuk melayani Nabi, padahal aku punya hutang puasa yang belum aku bayar kecuali pada penghujung bulan Sya'ban. Akhirnya penghujung bulan Sya'ban ini baru beliau bayar. Perbuatan Aisyah ini menjadi dalil bahwa boleh melakukan puasa pada akhir bulan Sya'ban bagi orang-orang yang punya hutang. Ibu-ibu kan memang selalunya punya hutang, tapi kalau bapak-bapak tak tahu ya. Bapak-bapak punya hutang juga. Ya siapa tahu ada pula. Dan laki-laki zaman sekarang ini banyak modelnya. Ada laki-laki itu haid ya. Ini hidung tersumbat payah bernapas. Kalau kemarin itu kita sakit misalkan, boleh dibayar di penghujung bulan Sya'ban ini. Tapi kalau tidak, maka makruh hukumnya. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi juga pernah menyampaikan bahwa rahasia kenapa beliau banyak berpuasa, karena sekarang inilah amal ibadah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Nabi tidak menjelaskan tanggal berapa, apakah di awal, di tengah, atau di ujung. Nabi tidak menjelaskan. Cuma bulan ini katanya diangkat. Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu. Ini adalah bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Terletak di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Ia adalah bulan di mana diangkat amal-amal ibadah seorang hamba kepada Tuhan sekalian alam. Jadi rupanya pengangkatan amal ibadah itu ada periodik, ada harian, ada mingguan. Menurut keterangannya begitu. Kalau pada harian itu diangkat di waktu subuh dan di waktu asar. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Kata Nabi, sesungguhnya malaikat itu berkumpul bersama kalian. Mereka turun secara bergantian. Ada yang turun pagi, kemudian nanti naiknya sore. Ada yang turun sore, naiknya pagi. Itu memberikan laporan kepada Allah Ta'ala tentang amal ibadah seorang hamba. Dan selalunya Allah bertanya kepada malaikat ini, sedang melakukan apa hambaku engkau tinggalkan? Maka mereka menjawab, kami datang mereka sedang sholat, ya Allah. Kami pergi mereka juga sedang sholat. Laporan itu menunjukkan kualitas seorang hamba. Karena itu kata Nabi, aku berpuasa pada bulan Sya'ban ini supaya laporannya itu nanti beliau sedang berpuasa. Kemudian ada laporan itu mingguan. Katanya ini hari Senin dan hari Kamis. Dan ada laporan itu tahunan, yaitu pada bulan Sya'ban. Maka pastikan amal ibadah kita terus berjalan pada bulan ini, agar ketika ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga sedang melakukan amal ibadah. Tentu akan sangat bangga
Ketika dilaporkan itu, lalu kata Allah, kata para malaikat, mereka sedang berwirid. Sedang apa hambaku kalian tinggalkan? Mereka sedang berzikir, mereka sedang baca Al-Quran. Tapi akan sangat lain bunyinya, sedang apa hambaku kau tinggalkan? Main domino ya Allah. Lain bunyinya. Dia sedang ngerumpi, dia sedang berada di pasar, dia sedang berada di macam-macam. Maka pastikan semua hari di dalam bulan Sya'ban ini kita lalui dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai bulan Rajab kemarin, karena ada beberapa tausiah, suara saya menghilang karena batuk panjang. Waktu itu ngisi 3 di Dumai, terakhir sekali di Siak. Setelah di Siak itu sudah terasa dipaksa betul suara. Nggak mau keluar tapi dipaksa. Nah setelah itu sampai hari ini rasa-rasanya suara saya itu tidak normal, susah untuk dibawa berbicara. Maka oleh karena itu saya mungkin pengajian ini kita sampaikan di situ karena sudah berbunyi juga tadi tanda bahwa kita sudah sampai di penghujung. Baik, dan insya Allah 1 bulan ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu saja banyak hal yang mesti kita persiapkan, baik itu kesehatan badan apalagi hati. Sebagai penceramah yang selalu ngomong di depan ini, tentu tidak lepas dari silap dan salah. Maka oleh karena itu saya mohon kemaafan dari tuan-tuan, ibu, bapak atas semua kesalahan yang pernah saya lakukan. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Dimaafkan? Ya. Alhamdulillah. 2 bulan hampir berturut-turut saya tidak datang karena memang saya sedang berada di luar kota. Ini sekarang ini asik pula berada di luar kota ini. Sok-sok namanya itu. Karena dengan amanah yang dipikul ini ternyata sibuk kita dibuatnya. Dulu saya tengok Basnas itu santai. Ternyata karena pengurusnya waktu itu memiliki double job. Mereka PNS juga kerja di Basnas. Nah tentu mereka lebih mengutamakan PNS-nya. Akhirnya Basnas ini ya sekali-sekali tengok gitu. Namun kemudian terjadi perubahan. Peraturannya orang Basnas itu tak boleh PNS agar dia punya waktu yang cukup untuk Basnas. Nah di masa inilah perubahan itu terjadi. Akhirnya karena kita diminta full, ternyata sibuk rupanya. Sebentar-sebentar sampai ke Meranti, sebentar sampai pula ke mana-mana. Itu yang menyebabkan kemarin 2 pertemuan saya tidak dapat hadir. Kalau itu mengecewakan, saya sekali lagi mohon maaf. Adapun tuan-tuan, Bapak Ibu, tidak ada yang perlu saya maafkan. Kita semuanya orang-orang baik. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang salah. Kalaupun ada yang menguap-uap ketika saya berceramah, nah itu karena mengantuk. Gak bisa pula saya halang supaya jangan menguap. Karena kalau sudah mengantuk itu gak bisa diobati. Satu yang paling susah itu adalah menahan mengantuk. Sebab itu banyak orang kecelakaan itu gara-gara ngantuk, bukan karena dia tak pandai. Ngantuk. Kalau sudah ngantuk namanya, kadang-kadang dia sudah kecelakaan dia tak sadar, masih tidur dia di tepi-tepi. Begitu bangun orang sudah ramai. Ada apa? Bapak kecelakaan. Oh iya katanya. Saking ngantuknya. Maka itu tidak bisa diolah. Itu bukanlah sebuah kesalahan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 44 Hijrah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini akan bertambah keimanan kita. Allah berikan kita kesempatan yang lapang agar kita dapat mengisinya dengan amal ibadah. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan membacakan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin irhamna. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Allah, yang telah memberikan kami keselamatan di tengah banyaknya kematian, yang telah memberikan kami kesehatan di tengah-tengah begitu mewabahnya penyakit.
Engkaulah Tuhan yang maha melindungi, Engkaulah yang menyelamatkan. Selamatkan kami dari dampak buruk wabah ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengubah kehidupan, yang memanjangkan umur, yang memberikan kesempatan. Berkahi kami di dalam bulan Sya'ban ini, ya Allah. Berkahi kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikan usia kami ke dalam bulan Ramadan. Beri kami kekuatan untuk mengisi bulan itu dengan baik. Tunjukkan kepada kami hal-hal yang mulia. Berikan kepada kami kekuatan fisik dan kekuatan jiwa, agar kami dapat mengejar barakah di dalam bulan Ramadan itu. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. La tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum mikrofon ini saya letakkan, saya mengucapkan terima kasih atas hadiah ini. Enggak nampak apa isinya. Kayaknya pokoknya hadiah lah. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa saya gunakan untuk melakukan hal-hal yang berguna. Tentu kita juga akan mendapatkan bahagian daripadanya. Dan mungkin saya tidak dapat sarapan bersama dengan kita. Ini pede-pede saja bahwa kita akan diajak gitu. Biasanya baru diajak, tapi saya minta diri dulu karena ada perlu. Jadi nanti kita akan bertemu lagi setelah Ramadan. Kalau pengurus masih menelpon. Ramadan masih tetap ya? Ramadan tetap ya? Di bulan Ramadan masih minggu ketiga ini. Nanti kontraknya kita bincangkan di dalam WA nanti ya. Dan kalau wirid ini selesainya tidak ditelepon saja, itu berarti selesai itu. Kalau tidak lagi menelpon berarti ada pergantian. Teorinya seperti itu. Biasanya tidak lagi ditanya. Begitu pula kontrak wirid ini beberapa. Kalau kontrak nikah kan sampai ke mahkamah. Kalau kontrak wirid jangan ditelepon. Itu saja ya. Selesai itu. Itu artinya kalau tidak ditelepon berarti talak pikir. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.